Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara data masuk ke dalam komputer. Jadi cara kerja komputer yang dimulai dari input hingga menghasilkan output dikenal dengan istilah sistem komputer. Di dalam sistem komputer terjadi beberapa tahapan mulai dari input hingga menghasilkan output. Adapun tahapan cara kerja komputer dari input, proses, output secara singkat. Jadi pertama-tama data dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data tersebut dapat berupa huruf, angka, gambar, ataupun desain. Data tersebut akan dimasukkan ke dalam CPU atau Central Processing Unit menggunakan komponen input seperti keyboard, scanner, ataupun mouse. Kemudian di dalam CPU akan terjadi proses komunikasi data. Proses tersebut berupa data yang disampaikan ke program aplikasi dan selanjutnya akan dituliskan ke program sistem operasi. Lalu program sistem operasi nantinya akan mengubah data ini menjadi bahasa mesin. Pengubahan tersebut bertujuan agar data yang dimasukkan dapat dimengerti oleh peralatan elektronik yang terdapat di dalam komputer. Terus data-data yang telah diubah tersebut akan diproses. Kemudian oleh sistem operasi, data tersebut akan kembali disampaikan pada software aplikasi sehingga dapat ditampilkan di layar monitor. Lalu, apabila tampilan yang ada di layar monitor sudah sesuai dengan keinginan pengguna, si pengguna selanjutnya akan memberikan instruksi kepada komputer. Instruksi tersebut berupa arahan untuk menyimpan hasil kerja dalam media penyimpanan ataupun dicetak menggunakan printer. Jenis perangkat input pada proses kinerja komputer. Pada bagian ini, perangkat input berfungsi untuk menerima dan memasukkan data yang berasal dari luar ke dalam memori ataupun prosesor komputer. Dengan demikian, perangkat input dapat dikatakan sebagai media penghubung dari dunia luar dengan sistem komputer. Input yang masuk ke dalam sistem komputer dapat dibedakan menjadi dua jenis. Jenis pertama adalah sinyal input berupa data yang dimasukkan, sementara jenis kedua adalah maintenance input yang berupa program yang digunakan untuk mengolah data yang telah dimasukkan. Setelah memahami salah satu perangkat yang digunakan adalah perangkat input. Perangkat input terdiri dari berbagai jenis dan kegunaan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada keyboard. Perangkat input ini haruslah dimiliki oleh sebuah komputer. Keyboard berfungsi untuk memasukkan data berupa teks, angka, dan juga simbol. Tanpa adanya keyboard, cara kerja komputer dari input hingga ke output tidak akan berjalan dengan baik. Yang kedua ada mouse. Selain keyboard, terdapat mouse yang berfungsi sebagai alat penunjuk atau lebih dikenal sebagai pointer. Pointer sangatlah berguna karena untuk melakukan suatu perintah pada komputer digunakanlah pointer. Sebuah mouse terdiri dari tombol scrolling, tombol klik kanan dan kiri, tombol klik kanan dan klik kiri berguna sebagai pengganti fungsi tombol select dan juga enter pada keyboard. Yang ketiga ada mikrofon. Jika keyboard berfungsi sebagai perangkat input untuk memasukkan teks, maka mikrofon berfungsi sebagai perangkat untuk memasukkan suara. Suara yang dimasukkan melalui mikrofon ini kemudian akan disimpan pada bagian memori komputer. Lalu yang keempat ada scanner. Salah satu perangkat input yang digunakan untuk memasukkan gambar adalah scanner. Cara kerja scanner ini adalah dengan menyalin gambar ataupun teks yang ada pada kertas. Kemudian hasil salinan tersebut akan tersimpan di dalam memori komputer. Lalu yang kelima ada kamera. Kamera juga memiliki fungsi sebagai perangkat untuk memasukkan gambar ke dalam sistem komputer. Berbeda dari scanner, kamera ini bekerja dengan cara menangkap objek sebenarnya dalam bentuk gambar yang kemudian akan disimpan ataupun diolah di dalam komputer. Kita dapat mengetahui bahwa cara kerja komputer dari input, proses, output membutuhkan berbagai jenis perangkat komputer. Jika salah satu perangkat tersebut rusak, maka kinerja komputer akan menjadi terganggu. Mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanessa Nurliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang how a computer display work atau bagaimana cara kerja tampilan komputer. Jadi saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana cara kerja tampilan komputer. Nah, jadi tampilan komputer itu
Anggap aja kayak proses sihir di balik layar. Nah, misalnya nih, kita punya temen namanya CPU. Dia tuh kayak otaknya komputer, kayak ngerjain tugasnya, jadiin data yang kita input dari keyboard atau mouse jadi sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, kalau kita mau lihat gambar atau video, ada temennya namanya GPU yang spesialis banget kerjain hal-hal grafis. Jadi dia bantuin CPU biar kita bisa lihat visual yang keren. Terus begitu data udah diproses sama CPU sama GPU, hasilnya dikirim ke monitor. Monitor ini kayak kanvas buat tampilin semua hasil karya mereka. Dia kerja keras banget buat nentuin warna, kecerahan, dan segala macam biar kita bisa lihat. Oke, lanjut. Pixel di layar itu kayak kumpulan titik-titik yang gabungan jadi satu gambar. Layarnya kerja keras banget atur pixel-pixel itu supaya kita bisa lihat gambar atau tulisan dengan jelas. Nah, jadi pokoknya CPU, GPU, dan monitor ini kayak tim superhero yang bekerja sama buat nampilin semua yang kita lihat di layar komputer. Mereka tuh kerja cepet banget nih, sampai kita bisa main game atau nonton video dengan Oke, segitu aja penjelasan dari saya tentang bagaimana cara tampilan komputer bekerja gitu ya. Nah, selanjutnya akan dilanjut oleh Kai. Dia bawain chapter 24. Bye! Nama saya Siti Nurkarunisa, kelas A2. Saya akan memaparkan tentang bagaimana game menciptakan dunia 3 dimensi. Game 3 dimensi adalah permainan yang menggunakan grafik 3 dimensi untuk membentuk dunia virtual yang lebih realistis dan imersif. Dalam game 3 dimensi, pemain dapat berinteraksi dengan lingkungan dan objek secara lebih realistis dan dinamis dibandingkan dengan game 2 dimensi yang hanya memungkinkan bergerak secara horizontal. Perbedaan antara game 3 dimensi dan 2 dimensi. Game 3 dimensi menggunakan grafik 3 dimensi untuk membentuk virtual yang lebih realistis dan imersif. Sedangkan game 2 dimensi hanya menggunakan grafik 2 dimensi. Dalam game 3 dimensi, pemain dapat berinteraksi dengan lingkungan dan objek secara lebih realistis dan dinamis dibandingkan dengan game 2 dimensi yang hanya memungkinkan bergerak secara horizontal. Game 3 dimensi memiliki kapasitas memori yang lebih besar daripada game 2 dimensi, sehingga menggunakan lebih banyak detail dan realisme dalam grafik. Contoh permainan populer yang menggunakan game 3 dimensi yaitu The Last of Us. Permainan ini menawarkan grafik yang realistis dan imersif, serta animasi 3 dimensi yang meningkat mekanisme gameplay. Proses pembuatan game 3 dimensi. Yang pertama ada 3 dimensi modeling. Tahap ini melibatkan pembuatan model 3 dimensi dari objek dan lingkungan dalam permainan. Model 3 dimensi ini kemudian digunakan untuk membuat karakter, bangunan, dan objek lainnya dalam permainan. Yang kedua ada tekstur. Setelah model 3 dimensi selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah menambahkan tekstur pada model 3 dimensi tersebut. Tekstur ini memberikan detail visual pada objek dan lingkungan dalam permainan. Yang ketiga ada animasi. Animasi 3 dimensi digunakan untuk memberikan gerakan pada karakter dan objek dalam permainan. Animasi ini menciptakan pengalaman bermain yang lebih realistis dan dinamis. Yang keempat ada rendering. Tahap terakhir dalam pembuatan game 3 dimensi adalah rendering, yaitu proses pembuatan gambar dari model 3 dimensi dan tekstur yang telah dibuat. Hasil akhir dari tahap rendering adalah gambar yang realistis dan imersif dari objek dan lingkungan dalam permainan. Dalam pembuatan game 3 dimensi, tahapan-tahapan ini saling berkaitan dan harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti untuk menciptakan pengalaman bermain yang menarik dan realistis. Elemen-elemen kunci dalam menciptakan dunia 3 dimensi. Yang pertama ada landscape. Landscape merujuk pada tata letak dan fitur alam dalam dunia virtual. Tata letak ini mempengaruhi bagaimana pemain berkeliling dan mengekspor dunia, serta mempengaruhi suasana dan atmosfer dari permainan. Yang kedua ada objek. Objek dalam dunia 3 dimensi meliputi karakter, bangunan, dan musuh. Karakter memainkan peran kunci dalam game, sementara bangunan dan musuh menjadi tantangan yang harus diatasi oleh pemain.
Yang terakhir ada lingkungan. Lingkungan mencakup semua elemen visual dan auditif yang menyusun dunia permainan. Lingkungan dalam game 3 dimensi memungkinkan pemain untuk berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami pengalaman yang lebih realistis dan imersif. Dampak penggunaan teknologi 3 dimensi dalam perkembangan dunia game. Yang pertama ada visualisasi yang lebih nyata. Penggunaan teknologi 3 dimensi memungkinkan game untuk memiliki visualisasi yang lebih nyata, sehingga pemain dapat merasakan pengalaman yang lebih mendalam dan imersif. Yang kedua ada fungsionalitas yang lebih baik. Teknologi 3 dimensi memberikan game kemampuan untuk memberikan efek grafik dan animasi yang lebih baik, serta memungkinkan penerapan fungsi-fungsi pada game dengan lebih baik. Yang ketiga ada pengembangan game yang lebih kompleks. Dengan teknologi 3 dimensi, pengembangan game dapat membuat game yang lebih kompleks dengan banyak variasi misi dan tujuan yang tersedia bagi pemain.